Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Selamat datang di sekolah baru dengan tema Masa Depan Gemilang, dimulai dari lingkungan sekolah yang inklusif dan berkarakter. Perkenalkan, nama saya Ibu Rika. Saya di sini untuk tahun ajaran baru 2026-2027 ditugaskan sebagai guru kelas 1. Agenda sosialisasi pada MPLS tahun ajaran baru 2006-2027 diantaranya meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan, definisi, jadwal, materi wajib, larangan, dan peran serta tanggung jawab orang tua dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun latar belakangnya, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS merupakan momen krusial bagi setiap peserta didik baru dalam memulai jenjang pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. MPLS dirancang sebagai kegiatan awal yang bertujuan untuk menanamkan sejak dini budaya sekolah yang aman dan nyaman. Hal ini penting guna menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif, di mana setiap peserta didik dapat merasa diterima, dihargai, dan termotivasi untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Adapun dasar hukum MPLS yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2004 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Adapun tujuan diadakannya MPLS, yang pertama, memperkenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Kedua, menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan. Yang ketiga, menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah. Yang keempat, menanamkan budaya sosial, aman, nyaman sejak dini. Yang kelima, pengenalan potensi diri peserta didik baru berupa bakat dan minat. Berikutnya, sebagai pengenalan warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan. Berikutnya pula, pengenalan kurikulum sekolah, serta sebagai bentuk pengenalan lingkungan sekolah. Adapun definisi dari MPLS itu sendiri, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut MPLS adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter serta profil lulusan. Pelaksanaan MPLS yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 secara spesifik menekankan bahwa kegiatan ini harus memberikan dampak positif, menyenangkan, dan bermakna bagi seluruh murid baru. Sedangkan dalam NPLS itu sendiri
Terdapat jadwal. Jadwal MPLS yang akan dilaksanakan sejak mulai hari Senin sampai hari Jumat itu diadakan selama 5 hari, dari mulai hari Senin tanggal 13 Juli sampai hari Jumat. Adapun jadwal untuk hari Senin yaitu pertama ada apel pembukaan, yang kedua ada perkenalan guru-guru, ketiga membahas tentang tata tertib sekolah. Sedangkan untuk hari berikutnya yaitu hari Selasa, itu akan diadakan pagi ceria, gerakan 7 KAIH, dan yang ketiga ada penjaringan bakat atau minat. Sedangkan untuk hari Rabunya yaitu akan dipelajarinya atau diperkenalkan dengan lagu nasional atau daerah bagi peserta didik baru, budaya 5S, dan tur sekolah. Tur sekolah di sini nanti para siswa akan diajak berkeliling sekitar sekolah untuk mengenal lingkungan sekolah mereka yang baru. Sedangkan untuk hari Kamis itu akan membahas tentang motivasi pagi, KTSP, serta bijak dalam bermedsos. Sedangkan untuk hari terakhirnya yaitu hari Jumat itu akan diadakan permainan tradisional, demo ekstra kulikuler, dan apel penutupan. Sedangkan materi MPLS yang akan dipelajari bagi para siswa baru yaitu pertama akan mempelajari tentang gerakan 7 KAIH. Yang kedua akan dibekali dengan tata cara pagi ceria, sopan santun bermedsos, serta budaya 5S. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Materi ini bertujuan membentuk kebiasaan positif. Ini merupakan penjelasan dari yang tadi disebutkan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Materi ini bertujuan membentuk kebiasaan positif dan karakter murid sejak hari pertama masuk sekolah. Adapun gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang pertama itu bangun pagi, kedua beribadah, 3 berolahraga, 4 makan sehat dan bergizi, 5 gemar belajar, 6 bermasyarakat, 7 tidur cepat. Adapun tujuan diadakannya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu yang pertama, membentuk karakter disiplin, menumbuhkan kemandirian, membiasakan pola hidup sehat, serta menambahkan rasa tanggung jawab. Sedangkan agenda pagi ceria ini akan diadakan pembiasaan positif untuk mengawali kegiatan belajar dengan suasana yang menyenangkan, diantaranya dengan adanya senam anak Indonesia hebat, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga berdoa bersama, salam pagi, dan penyambutan murid. Adapun tujuannya, yang pertama untuk menumbuhkan semangat belajar, kedua menambahkan rasa cinta tanah air, ketiga membangun kebersamaan, yang keempat menciptakan suasana sekolah yang positif. Berikutnya kita akan membahas tentang sopan santun bermedsos. Materi ini mengenalkan etika menggunakan media sosial secara aman dan bertanggung jawab. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik di medsos. Yang kedua, tidak menyebarkan berita bohong. 3, tidak melakukan perundungan. Yang keempat, menjaga privasi diri dan orang lain dalam menggunakan internet dengan bijak. Tujuannya yang pertama untuk membangun budaya digital yang sehat. Yang kedua, melindungi murid dari risiko di dunia digital. Yang ketiga, menumbuhkan etika dalam berkomunikasi. Adapun budaya 5S, materinya berupa, materi ini akan membahas tentang membiasakan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang pertama, senyum. Kedua, salam. Ketiga, sapa. Keempat, sopan. Dan yang kelima, itu santun. Tujuannya, yang pertama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah. Kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai. Ketiga, mempererat hubungan antar sesama warga sekolah.
Yang keempat, membentuk karakter berakhlak mulia. Sedangkan dalam proses MPLS itu ada larangannya. Larangan yang terdapat dalam MPLS yang pertama, melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya. Yang kedua, melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS. Yang keempat, menggunakan atribut yang tidak edukatif dan atau tidak relevan. Yang kelima, melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Dan yang terakhir, melibatkan peserta didik yang tidak memenuhi kriteria jika ada keterlibatan siswa senior. Sedangkan peran dan tanggung jawab orang tua wali di sini dalam mendukung masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, orang tua atau wali merupakan mitra utama sekolah dalam membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Dukungan orang tua sangat penting terhadap keberhasilan pelaksanaan MPLS dan proses belajar anak di sekolah. Yang pertama, mengantar dan menjemput anak tepat waktu. Di antaranya, ini mengantar anak sesuai jadwal MPLS. Yang kedua itu menjemput anak tepat waktu. Yang ketiga, memastikan anak hadir setiap hari selama MPLS. Bertujuan untuk membiasakan anak disiplin dan merasa aman selama mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kedua, menyiapkan kebutuhan anak. Orang tua wali membantu menyiapkan pertama, seragam sekolah. Kedua, perlengkapan belajar. Ketiga, bekal makanan sehat. Keempat, air minum. Kelima, alat tulis. Di sini bertujuan agar anak dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman. Yang ketiga, memberikan dukungan dan motivasi. Orang tua diharapkan dapat memberikan semangat kepada anak, menumbuhkan rasa percaya diri, mengurangi rasa takut atau cemas, mendorong anak berani berkenalan dengan teman baru, dan ayah dan ibu yakin kamu bisa belajar dengan senang di sekolah. Itu adalah prinsip utama. Sedangkan peranan orang tua yang keempat di sini yaitu menanamkan kebiasaan baik di rumah. Orang tua diminta untuk membiasakan anak. Pertama, bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Ketiga, sarapan sebelum sekolah. Yang keempat, tidur lebih awal. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan diri. Adapun peranan orang tua yang kelima yaitu menjalin komunikasi dengan baik di sekolah. Orang tua diharapkan satu, berkomunikasi dengan wali kelas. Yang kedua, mengikuti informasi dari sekolah. Yang ketiga, menghadiri pertemuan orang tua apabila diundang. Dan yang keempat, menyampaikan kondisi khusus anak kepada guru. Adapun peran orang tua selanjutnya yaitu mengawasi penggunaan gawai dan media sosial. Orang tua di sini dituntut untuk berperan, bisa mendampingi anak saat menggunakan internet, dapat mengajarkan etika bermedia sosial, dapat membatasi waktu penggunaan gawai bagi anak didiknya sendiri, dan yang terakhir, mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai usia. Peranan orang tua berikutnya yaitu menanamkan karakter positif. Orang tua menjadi teladan dalam membiasakan anak untuk satu, jujur, yang kedua, disiplin, ketiga, sopan dan santun, yang keempat, bertanggung jawab, yang kelima, peduli terhadap sesama, dan yang terakhir, menghargai perbedaan. Yang kedelapan, di sini orang tua diminta untuk bisa mendukung sekolah ramah anak. Orang tua bersama sekolah berkomitmen untuk mencegah perundungan atau bullying, menolak segala bentuk kekerasan, menghargai hak-hak anak, serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Di sini terdapat
beberapa informasi penting yang patut dicatat oleh orang tua. Yang pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah itu akan diadakan selama 5 hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan MPLS itu sendiri akan dimulai sejak hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Untuk itu, para siswa diminta ketika datang ke sekolah dengan memakai seragam sebelumnya, yaitu seragam TK atau RA. Dan di sini untuk hari pertama MPLS diminta wali murid, entah itu ayahnya atau ibunya, wajib mendampingi anaknya. Itu saja untuk hari pertama, sedangkan untuk hari selanjutnya tidak diwajibkan. Dan ketika ada persoalan yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi narahubung. Di sini ada nomor yang bisa dihubungi, yaitu nomor saya pribadi sebagai guru kelas 1 dan nomor kepala sekolah. Yang ketiga, sudah dijelaskan untuk info seragam, berarti seragam pada saat TK atau RA. Untuk info selanjutnya nanti bisa ditanyakan lewat WA grup yang sudah dibuat. Terima kasih, mari memulai tahun ajaran baru ini dengan penuh gembira dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.